Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini, malam ke-22 bulan Jumadal Ula tahun ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita semua untuk melanjutkan kajian kita di dalam mempelajari Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah melalui kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, yang mana pada kesempatan kali ini kita masuk ke pembahasan tentang iman kepada hari akhir. Sebuah pembahasan yang mungkin pernah kita pelajari, akan tetapi tidak ada salahnya kita mempelajari kembali sebagai pengingat agar kita betul-betul ingat bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan sebab itu Allah jadikan kita semua sebagai hamba yang bertakwa, yang betul-betul ingat kita akan kembali kepadanya, sehingga berusaha beramal soleh untuk menyongsong kehidupan yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, sanjungan, pujian dan keselamatan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada manusia yang paling istimewa, paling sempurna akidahnya, paling bagus ibadahnya, paling baik akhlaknya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan semua itu pada beliau, para istri, para keluarga, para sahabat, dan siapapun yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lampau kita sudah mulai masuk ke pembahasan ini, yaitu pembahasan tentang iman kepada hari akhir. Dan Syekhul Islam rahimahullah ta'ala menyampaikan, wa minal iman bil yaumil akhiri al imanu bi kulli ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, termasuk bagian dari iman kepada hari akhir, yaitu rukun iman yang ke-5 adalah iman terhadap semua informasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait apa saja yang terjadi setelah kematian. Jadi pembahasan tentang kejadian setelah kematian ini termasuk bagian dari iman kepada hari akhir. Jadi iman kepada hari akhir tidak hanya berkaitan dengan kejadian-kejadian setelah kiamat kubro, setelah hancurnya alam semesta, tapi iman kepada hari akhir mencakup juga iman terhadap segala sesuatu yang diinformasikan oleh Rasulullah SAW tentang kejadian setelah kematian. Dan hari akhir, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemarin kita baca, kita sampaikan, disebut dengan hari akhir karena memang hari akhir adalah fase terakhir dari fase-fase yang kita lalui sejak kita dulu tidak ada sampai nanti di hari kiamat. Nah, kemarin kita baca ada 5 fase, 5 marhalah, 5 tahapan yang kita lalui. Yang pertama adalah tahapan ketiadaan atau fase ketiadaan. Nah, dulunya kita ini tidak ada.
bukan siapa-siapa, tidak bisa disebut sebagai sesuatu, belum ada. Kemudian fase kedua adalah fase kehamilan, yaitu kita berupa janin dalam perut ibu kita. Kita mulai dari hanya segumpal darah, segumpal daging, kemudian Allah bentuk kita menjadi manusia, punya jari, punya mata, dan seterusnya. Kemudian setelah itu fase yang ketiga, yaitu fase hidup di dunia yang sekarang kita jalani ini. Yang keempat adalah fase barzah, yaitu fase yang dialami oleh seseorang setelah kematiannya, sebelum terjadinya kiamat kubro, sebelum terjadinya kehancuran alam semesta, sebelum dibangkitkannya manusia dari kuburnya. Yaitu fase keempat, fase barzah, fase di mana kita menjalani kehidupan setelah kematian kita sampai nanti terjadinya hari kiamat. Yang kelima adalah fase akhirat. Inilah fase terakhir, sehingga disebut dengan hari akhir karena tidak ada lagi fase setelahnya. Itulah ujung dari semua fase. Dan fase yang paling penting sebelum fase-fase yang di akhirat nanti adalah fase yang sekarang kita jalani ini. Karena fase yang ketiga, yaitu ketika kita di dunia ini, inilah tempat kita bercocok tanam, tempat kita menanam kebaikan atau menanam keburukan yang itu akan dipanen di fase keempat maupun fase kelima. Fase keempat yaitu di alam barzah, ataupun fase kelima di hari akhirat nanti. Maka kita sedang berada di fase yang ketiga, fase yang paling menentukan, karena bahagia atau tidak di fase keempat dan kelima itu sangat bergantung kepada apa yang kita lakukan di fase yang ketiga, yaitu ketika kita di dunia. Maka mari kita sama-sama berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan kebaikan, melaksanakan ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Semoga dengan sebab itu Allah berikan kita kebahagiaan di alam barzah maupun di akhirat nanti dengan dimasukkan ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Kalau tentang kiamat kubro, tentang hari kiamat yang berupa kehancuran alam semesta lalu dibangkitkan manusia dari kuburnya, ini masih lama, ya kan? Kalau kita hitung ya masih lama, tidak mungkin besok, karena hari kiamat hari Jumat, dan nggak mungkin pekan ini karena Nabi Isa belum turun, belum ada dan semisalnya. Jadi ada tanda-tandanya. Matahari belum terbit dari barat, berarti belum pekan ini, masih lama. Tapi masalahnya kematian seseorang itu juga merupakan kiamatnya orang tersebut. Jadi kalau kiamat yang besar memang masih lama, tapi kiamat kita masing-masing, yaitu berupa kematian kita, itu kita tidak tahu kapan datangnya. Dan itu bisa jadi sangat dekat sekali, bisa jadi hanya tinggal beberapa saat, sehingga habis waktu untuk menanam, tiba masa untuk berpanen. Maka mari kita semua berhati-hati, karena sesungguhnya kiamat kita masing-masing itu bisa jadi sangat dekat. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita hati-hati, hidup di dunia itu perlu mawas diri, tidak sembrono, karena semua akan ada pertanggung jawabannya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syaikhul Islam setelah menyampaikan bahwasanya termasuk bagian dari iman kepada hari akhir adalah iman kepada apapun yang Rasulullah informasikan berupa apa saja yang terjadi setelah kematian. Beliau menyampaikan fayu'minuna bifitnatil qabri wa bi'adabil qabri wa na'imihi. Maka ahlu sunnah wal jamaah mereka mengimani apapun yang terjadi setelah kematian selama disebutkan dalam dalil yang sahih. Entah masuk akal, entah tidak peduli. Yang penting terbukti sah dari Allah atau Rasulnya. Karena prinsip al-sunnah adalah mengikuti dalil. Walaupun mungkin tidak bisa dijangkau dengan akal, tidak apa-apa. Karena memang akal kita terbatas. Akal kita ini seperti mata kita, itu nikmat yang besar,
dengan mata kita bisa melihat indahnya dunia, bisa membaca, ya kan? Tapi terbatas. Ada banyak hal yang nggak bisa kita lihat. Apakah kita akan mengingkari sesuatu yang nggak bisa lihat? Kadang-kadang nggak kelihatan lalu kita katakan nggak ada? Tidak bisa juga. Karena nggak semua hal bisa dilihat. Begitu pula akal kita terbatas. Akal kita ini nikmat yang besar. Dengan akal kita bisa memahami permasalahan yang banyak. Kita bisa memahami ini dan itu, tapi akal kita terbatas kemampuannya. Banyak hal-hal yang tidak bisa kita pahami dengan akal kita. Maka selama itu terbukti sah dari Allah atau Rasulnya, seperti apapun informasinya, Ahlussunnah mengimaninya. Yang penting syaratnya cuma satu, terbukti sah dari Allah atau Rasulnya. Maka kata beliau, fayu'minuna bi fitnatil qabri wa bi adabil qabri wa na'imihi. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mengimani adanya fitnatul qabri, adab kubur, dan juga nikmat kubur. Jadi beliau menyebutkan 3 hal di sini, ada fitnah kubur, adab kubur, dan juga nikmat kubur, yang 3-tiganya ini saling berkaitan. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang dimaksud dengan fitnatul qabri atau fitnah kubur, maksudnya adalah pertanyaan yang disampaikan kepada seseorang yang meninggal dunia setelah dikuburnya. Tapi ini secara umum ya, karena nggak semua orang dikubur. Biasanya begitu, tapi tidak selalu seperti itu. Ya normalnya fitnatul qabri itu dilakukan ketika orang yang meninggal dikuburkan, dimakamkan. Nah, setelah selesai, kemudian ditinggal pergi oleh yang mengantar, maka di alam barzah, bukan di kuburan, di alam barzah, maka didatangi oleh malaikat menanyakan tentang siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Nah, inilah yang namanya dengan fitnatul qabr. Walaupun ya bentuknya tidak harus setelah dimakamkan, karena belum tentu orang itu dimakamkan. Nah, bisa jadi ada orang yang meninggal kemudian dibakar, nggak dikubur, ya kan? Ada yang dimakan hewan buas, naudzubillah, ada yang tenggelam dan sebagainya. Maka ya tidak harus persis semuanya dan setelah dikubur. Intinya setelah meninggal dan masuk ke alam barzah, maka dia akan ditanya tentang 3 pertanyaan, yaitu man rabbuk, siapa penciptamu yang kamu sembah, yang kamu jadikan dia sebagai satu-satunya sesembahan, dan apa agamamu yang kamu ikuti ajarannya, dan siapa nabimu yang kamu teladani. Nah, jadi inilah yang namanya fitnatul qabr, yaitu seseorang ketika masuk ke alam barzah ditanya tentang 3 pertanyaan ini. Nah, asyrul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan tentang fitnah kubur ini dalilnya ada dalam Al-Qur'anul Karim maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil dalam Al-Qur'anul Karim, Allah sebutkan misalnya di surat Ibrahim ayat 27. Surat Ibrahim di ayat 27 Allah mengatakan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan ucapan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, yaitu la ilaha illallah, di dunia dan juga di akhirat. Di akhirat ya diteguhkan ketika menjawab pertanyaan kubur tadi tentang man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Walaupun secara di ayatnya enggak disebutkan langsung berupa fitnatul qabr, tapi tafsirnya tentang hal itu. Yang dimaksud dengan yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah, yang fil akhirah ini maksudnya adalah tentang fitnatul qabr. Yang lebih sharih adalah tentang atau yang disebutkan di hadis yang sahih tentang bagaimana perjalanan ruh. Ini insyaallah sudah sering kita dengar. Makanya kita tidak baca detailnya. Hadis yang panjang. Intinya di hadis itu Rasulullah SAW
Ini hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Disebutkan kisah perjalanan ruh orang yang beriman maupun orang yang munafik atau kafir. Kalau orang yang beriman ketika meninggalnya maka didatangi oleh malaikat maut dan malaikat-malaikat yang lain yang timnya kalau bahasa kita yang menggunakan pakaian yang putih membawa wangi-wangian. Seperti itu kurang lebihnya. Lalu ketika mencabut pun mudah keluar nyawanya. Diibaratkan seperti air yang keluar dari teko, dia keluarnya mudah. Jadi keluarnya nyawa seorang muslim itu yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala mudah. Seperti itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat tadi, dibawa ke atas. Ruhnya dibawa ke langit, dibukakan pintu langit 1, 2, 3, 4, 5, 7 dan seterusnya, lalu dicatat di Illiyin, lalu dikembalikan ruhnya ke jasadnya. Lalu baru dikuburnya maksudnya, lalu kemudian baru di alam barzakh sana ditanya oleh dua malaikat yaitu Munkar dan Nakir. Ditanya tentang siapa penciptamu yang kamu sembah di dunia ini dan apa agamamu dan siapa nabimu. Kemudian bisa menjawab dengan baik dengan mengatakan Rabbi Allah wa dini Islam wa Muhammadun Nabi atau semisal jawaban seperti itu. Sebaliknya disebutkan kisah tentang bagaimana perjalanan ruh orang yang munafik atau kafir. Maka keluarnya ketika didatangi oleh malaikat-malaikat yang hitam, maka ruhnya sulit keluar, kayak bau keluar. Jadi seperti semacam ada kail atau kurang lebih begitu keluar dari kain yang sulit, jadi mengkoyak seperti itu. Jadi sulit, tidak mau keluar. Lalu dibawa naik ruhnya dan membawa bau yang tidak enak juga. Nah, ketika minta dibukakan pintu langit maka tidak dibuka. Lalu dilemparkan ruhnya sehingga kemudian kembali lagi ke jasadnya di alam barzakh sana. Lalu didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ditanya tentang siapa Rabbmu wa madinuh dan siapa nabimu, dan ternyata tidak bisa jawab. Nah, seperti itu. Maka di hadis tersebut disebutkan dengan jelas tentang adanya fitnatul qabr, pertanyaan kubur yang ditujukan baik untuk orang beriman maupun orang munafik atau orang yang kafir. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula di hadis yang lain, hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya betul-betul telah diwahyukan kepadaku bahwasanya kalian itu akan diuji di kubur kalian di alam barzakh. Misla au qariban min fitnatit dajjal, yang fitnah kubur itu, ujian kubur itu seperti ujian munculnya dajjal di dunia. Berarti sangat-sangat mengerikan. Wong dajjal itu fitnah yang paling besar karena dia berbahaya, karena bisa dengan izin Allah mendatangkan hal-hal yang nyeleneh. Bisa seolah-olah bawa surga, bawa neraka, bisa menghidupkan orang yang mati biidznillah, bisa menurunkan hujan, memunculkan tanaman. Ini kan luar biasa ngerinya. Orang yang sangat mungkin terfitnah, tergoda sehingga salah kemudian mengikuti dajjal. Itulah fitnah dajjal. Dan kata Rasulullah SAW, fitnatul qabr ini seperti fitnah dajjal, ngerinya. Dan memang ngeri. Karena sukses atau tidak sukses itu sangat berpengaruh kepada nasib orang tadi setelah pertanyaan kubur tadi. Kalau lolos dengan baik maka insya Allah bahagia setelahnya. Kalau gagal, naudzubillah, maka sengsara setelahnya. Maka Rasulullah menyebutkan bahwasanya sungguh telah diwahyukan kepadaku kalian akan betul-betul akan diuji di kubur kalian seperti fitnatul dajjal. Maka ini menunjukkan betul-betul ada fitnatul qabri. Nah, maka fitnatul qabr yaitu pertanyaan
tentang siapa nabimu, siapa penciptamu yang kamu sembah, apa agamamu dan siapa nabimu, ini betul-betul ada dan akan ditanyakan kepada kita semua. Pertanyaannya mudah, jawabannya juga gampang, betul kan? Cuman 3, sudah dikasih tahu lagi jawabannya. Kan? Coba kalau antum sekolah atau kuliah dikasih tahu ujiannya besok, pertanyaannya 3, jawabannya ini, enak banget toh? Gampang kan? Gampang. Tapi masalahnya itu kalau di dunia tinggal ngapalin jawab. Nah ini pertanyaan cuma 3, jawabannya cuma pendek-pendek. Masalahnya jawabnya bukan dengan hafalan. Nah kalau dengan hafalan semua orang bisa. Anak kecil juga tinggal ngapalin 2 menit selesai. Masalahnya bukan itu. Orang yang bisa jawab bukan yang hafal jawabannya, tapi yang mengamalkan atau tidak jawaban tersebut. Tinggal bagaimana sikap kita di dunia. Benarkah kita betul-betul menganggap Allah sebagai pencipta yang kita jadikan sebagai satu-satunya sembahan atau tidak? Buktinya apa? Dalam selama hidup kita nyembah Allah saja atau tidak? Atau malah berbuat syirik misalnya. Betulkah kita berusaha mentaatinya? Atau jangan-jangan suka protes sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Tergantung sikap kita. Kalau sikap kita betul-betul menjadikan Allah sebagai satu-satunya pencipta yang kita sembah saja dan nyembah yang lain, insya Allah lolos jawab pertanyaan man rabbuh. Pun demikian, ditanya apa agamamu, jawabannya gampang, tinggal jawab Islam. Masalahnya bukan hafal jawabannya bisa jawab, tapi bagaimana hidupnya. Apakah betul-betul menjadikan agama Islam sebagai tuntunan hidupnya, sebagai the way of life kata orang, sebagai tuntunan hidup, atau sekedar ngakunya Islam di KTP tapi diatur Islam tidak mau, diatur malah protes, dikasih hukum bilang tidak adil ini, kok kayak gini misalnya. Maka jawabannya bisa jawab bukan karena hafal, tapi bisa jawab kalau prakteknya betul-betul menjadikan Islam sebagai agamanya, sebagai tuntunan hidupnya. Pun demikian dengan pertanyaan siapa nabimu, jawabannya tinggal mengatakan Muhammad nabiku, gampang. Tapi masalahnya bisa jawab bukan karena hafal, tapi benarkah selama hidup kita menjadikan beliau sebagai seorang nabi kita, betul-betul kita taati beliau, kita agungkan, kita hormati beliau, ajarannya kita ikuti, larangannya kita tinggalkan, ataukah jangan-jangan kita hidupnya semau kita, dilarang Rasulullah tidak mau, diperintahkan ngengkel. Nah, seperti apa hidup kita? Maka agar bisa menjawab pertanyaan tadi bukan dengan menghafal jawabannya, tapi dengan bagaimana kita hidup selama di dunia. Maka sekali lagi kita sekarang di fase yang ketiga, fase yang paling menentukan. Maka mari sama-sama kita berusaha maksimal untuk menjadi hamba Allah yang betul-betul hanya beribadah kepadanya, mentaatinya, mengikuti agamanya, dan mencontoh, meneladani nabinya sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apakah semua orang akan diuji? Syekhul Islam mengatakan fa'ammal fitnatu, adapun fitnatul qabr, fa innan nas yuftanuna fi kuburihim. Kata Syekhul Islam, maka semua orang akan diuji di kuburnya, di alam barzah. Tapi ini secara global ya, tapi sebenarnya enggak semua orang. Ada beberapa orang yang dikecualikan. Jadi walaupun Syekhul Islam mengatakan semua orang seolah-olah begitu, tapi ya itu hanya ucapan global. Tetap di sana ada beberapa golongan yang Allah istimewakan, maka tidak perlu ditanya lagi. Karena sudah terbukti bagus imannya, maka tidak perlu ditanya lagi. Siapakah mereka? Yang pertama diantaranya adalah para nabi. Ya jelas. Para nabi itu jadi pertanyaan, bukan orang yang ditanya, ya toh? Kan pertanyaannya siapa nabimu? Masa Nabi Muhammad dikata, ya Muhammad siapa nabimu? Kan enggak. Ya kan? Maka para nabi tidak perlu ditanya, sudah jelas lulus sensor, enggak perlu ditanya. Maka para nabi tidak perlu ditanya. Kenapa? Ya karena memang justru isi pertanyaannya tentang siapa nabi. Nah, maka maksud nabi ditanya dengan itu.
Apalagi ada orang-orang yang derajatnya di bawah para nabi, itu saja tidak ditanya. Maka nabi yang lebih mulia dari mereka otomatis lebih layak enggak ditanya, langsung lolos, enggak perlu ditanya dengan fitnatul qabr. Yang kedua, di antara orang yang tidak ditanya adalah yang disebut dengan as-siddiqun. Walaupun ini ada khilaf. Kan disebutkan ada al-anbiya was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Nah, as-siddiqun di sini apakah ditanya dengan fitnatul qabr atau tidak? Nah, di sini ada khilaf, tapi nampaknya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menguatkan yang tidak ditanya. Karena siddiqun itu lebih mulia daripada syuhada, dan syuhada itu tidak ditanya. Maka kalau siddiqun lebih mulia, maka lebih layak untuk tidak ditanya. Tapi ada khilaf di situ. Yang pertama tadi anbiya, yang kedua siddiqun, yang ketiga adalah para syuhada. Nah, para syuhada ini tidak ditanya. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih insyaallah taala, riwayat Imam Nasa'i mengatakan, kafa bibariqati suyuf ala ra'sihi fitnah. Cukuplah kilatan sambaran pedang ketika jihad itu sebagai pengganti ujian. Jadi ketika mau jihad, siap mati, siap ada kelebatan pedang di atasnya lawan musuh, itu cukup sebagai pengganti fitnatul qabr. Itu sudah cukup membuktikan imannya benar. Makanya mau jihad betul-betul karena Allah, siap ketemu musuh dengan pedang di hadapan mata. Maka ini cukup sebagai pengganti fitnatul qabr. Karena kalau jujur jihadnya betul-betul karena Allah, dia rela berhadapan dengan musuh dan itu pakai pedangnya. Lebih ngeri daripada gini ya. Apalagi pakai rudal kan nggak ketemu dari jauh. Kalau dulu ketemu langsung hadapan-hadapan, langsung tusuk-tusukan, langsung tebas-tebasan, itu lebih ngeri, ya enggak? Lebih ngeri kan? Langsung kerasa bagaimana ditebas, naudzubillah. Itu kan sakitnya juga lebih kerasa. Langsung betul-betul menghadapi musuh, bagaimana saling menusuk, saling menebas. Kalau kita nggak duluan, kita yang kena. Kalau pakai rudal dari jauh, tinggal main remote kayak orang nge-game, ya kan? Tahu boom gitu aja. Maka betul-betul luar biasa jihad ketika dulu itu beda. Betul langsung berhadapan, langsung menggunakan senjata tajam, maka kilatan atau sambaran-sambaran pedang itu ketika jihad itu sudah cukup sebagai pengganti fitnatul qabr, pengganti dari ujian di alam barzah, sehingga tidak perlu diuji lagi. Nah, kalau syuhada saja seperti itu, maka apalagi siddiqin, apalagi anbiya, mereka lebih mulia dari syuhada, maka lebih layak untuk tidak ditanya. Nah, seperti itu. Yang keempat, di antara orang yang tidak ditanya adalah orang yang berjaga-jaga di perbatasan negara Islam, yang disebut dengan murabitun, orang-orang yang berjaga-jaga di perbatasan negara Islam dan negara kufar. Jadi mungkin ya karena saking ngerinya juga ya. Karena kalau jaga perbatasan muslim dan muslim itu mungkin lebih nyaman ya. Kalau muslim dan kafir itu kan mungkin rawan dibunuh, no? Jaganya perbatasan muslim dan kafir, maka bisa jadi sering mendapatkan bahaya gara-gara menjaga perbatasan. Sehingga mungkin dengan sebab itu maka itu sudah cukup menjadi pengganti fitnatul qabr. Nah, disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya ribatu yaumin wa lailah, berjaga-jaga di perbatasan sehari dan semalam, khairun min siyami syahrin wa qiyamihi, itu lebih baik daripada puasa sebulan penuh maupun sholat malam sebulan penuh. Dan kalau meninggal, dia pun kata Rasulullah aman dari fitnatul qabr. Jadi dijaga dari fitnah kubur dan menurut beliau tidak perlu lagi diuji. Maka sudah cukup menunjukkan benarnya imannya. Yang pertama anbiya, yang kedua siddiqun, yang ketiga syuhada, yang keempat orang-orang yang berjaga-jaga di perbatasan wilayah negara Islam. Yang kelima yang tidak ditanya adalah anak kecil yang belum balik
atau orang yang gila. Karena memang bukan mukallaf. Karena anak kecil kan memang seandainya ada anak kecil meninggal, itu sedih apa senang sih? Ada sedihnya senangnya ya. Pengennya sih tetap sampai dewasa tapi husnul khotimah. Karena kita pengen bersama mereka di dunia dan di akhirat kan begitu. Tapi ketika mereka meninggal masih kecil, benar nggak punya dosa apa? Sehingga dia udah nggak ditanya masuk surga. Di satu sisi seperti itu. Nah, maka anak kecil tidak perlu ditanya lagi karena memang bukan mukallaf. Mereka bukan seperti orang yang balik, yang dewasa, yang dibebani dengan kewajiban dan larangan, sehingga anak kecil tidak ditanya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi walaupun disebutkan bahwasanya orang-orang itu akan diuji di alam barzakh nanti, tapi ada beberapa orang yang dikecualikan, yang tidak ditanya. Disebutkan ada 5, ada anbiya, siddiqun, syuhada, murabitun, yaitu orang yang berjaga di perbatasan. Kemudian yang kelima adalah anak kecil dan orang gila, yang mereka bukan mukallaf, sehingga tidak ditanya karena memang tidak dibebani dengan syariat. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka fitnah kubur ini betul-betul sesuatu yang ngeri ya. Makanya sampai disebutkan tadi, Rasulullah menyampaikan itu seperti fitnatul dajjal karena saking ngerinya. Maka ya tidak heran kalau Rasulullah SAW pun pernah bersabda, ini hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Rasulullah menyampaikan ketika setelah dikuburkannya seseorang yang meninggal ketika itu, Rasulullah mengatakan, berdiri ketika itu di dekat kuburnya, mengatakan istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-an yus'al. Kata Rasulullah SAW, wahai para sahabatku, hendaknya kalian memohonkan ampun pada Allah untuk orang yang baru saja dikubur ini. Was'alu lahu tathbit, dan mintalah pada Allah keteguhan agar bisa menjawab pertanyaan kubur. Fa innahu al-an yus'al, karena saat ini dia sedang ditanya. Nah, seperti itu. Maka ini termasuk sunnah. Kalau kita ngantar jenazah, habis itu doakan orang yang baru saja dikubur. Doakan agar Allah berikan keteguhan bisa menjawab fitnah kubur tadi dengan baik, sehingga setelahnya bahagia. Dan sekaligus harusnya kita ingat dengan akhirat, ingat dengan kita akan meninggal, kemudian semakin bertakwa. Jangan seperti perbuatan sebagian orang, ngiringi jenazah ya ketawa ketiwi, sampai kuburan juga ketawa ketiwi, malah duduk di atas kuburan, padahal tidak boleh. Di sana ngobrol seperti di warung, cekakak cekiki dan sebagainya. Ini tidak pantas. Harusnya orang itu mengiringi jenazah, apalagi sampai di kuburan, apalagi lihat pas di kuburnya, itu menghayati, menyadari saat ini temannya, besok bisa jadi saya. Dan masalahnya ini bukan akhir perjalanan, bukan ujung fase. Tadi kita sampaikan ada 5 fase. Itu fase baru mulai perjalanan akhirat. Fase yang keempat, yang sudah nggak ada lagi proses menanam, tinggal panen. Maka perkara yang besar yang membuat kita harusnya ingat pada Allah Subhanahu wa taala, tidak sembrono di dunia ini. Dan itulah salah satu tujuan ziaratul kubur, ya kan? Tujuannya untuk mengingat kematian dan mendoakan orang yang dikubur. Nah, itulah salah satu tujuan ziarah kubur. Maka ya kalau kita sedang di kuburan, sebisa mungkin hadirkan hati untuk mengingat kematian, bahwa kita juga akan seperti mereka, akan sama-sama menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang sudah masuk ke fase yang keempat, yaitu fase alam barzakh, maka betul-betul amalannya sudah terputus, tidak ada lagi
nggak bisa lagi beramal soleh, nggak bisa nambah bekal, kecuali 3 perkara, nggak asing bagi kita, ya kan? Yang pertama sodakotin jariyatin, yang ini maksudnya adalah wakaf. Maka yang masih hidup kalau bisa wakaf. Wakaf itu kita menyedekahkan, menginfakkan sebagian harta kita untuk perkara yang manfaatnya panjang, untuk bangun masjid, bangun pondok pesantren, untuk membuat sumur, untuk bangun pendidikan, gedung sekolah tinggi dan sebagainya, yang itu akan digunakan untuk kebaikan dalam waktu yang lama. Maka sebisa mungkin ikut andil. Dan di masa ini wakaf itu lebih mudah, tidak harus banyak. Kalau dulu seolah-olah wakaf itu harus wakaf tanah gitu kan. Kalau sekarang lebih mudah, tinggal transfer berapa ribu bisa masuk ikut wakaf walaupun wakafnya dikit. Paling tidak kan punya andil, maka orang yang nggak kaya pun bisa ikut andil walaupun ya nggak akan sebanyak orang yang kaya. Tapi tidak apa-apa, minimalnya kita punya andil, ikut wakaf dalam program-program tersebut sehingga kita berharap kalau meninggal dunia masih ada pahala yang mengalir sebagai tambahan pahala tadi. Nah, pertama wakaf. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Ini motivasi untuk menuntut ilmu agama dengan baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti kita bisa mengajarkan orang lain, dimanfaatkan, maka itu selama dimanfaatkan juga akan menjadikan pahala mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang ketiga, waladin solehin yat'uha. Nah, maka yang nikah harusnya pengen punya anak. Jangan kayak orang sekarang, nikah tidak mau punya anak. Rugi. Karena anak itu investasi. Anak itu yang menjadi salah satu sebab kita masih bisa punya pahala gara-gara anak kita. Kalau kita didik anak, maka anak berbuat baik, insya Allah otomatis dapat pahalanya. Ya kan? Karena anak tadi baik gara-gara kita, maka kalau dia berbuat baik, insya Allah pahalanya ngalir ke kita juga. Maka ini juga hal yang perlu kita perhatikan agar kita semangat mendidik anak kita dengan sebaik mungkin. Dan tiga-tiganya wakaf, ilmu yang bermanfaat, kemudian alat yang soleh. Untuk bisa dapat tiga-tiga ini butuh uang. Betul enggak? Wakaf dengan uang. Cari ilmu butuh uang enggak? Butuh ya. Sekarang alhamdulillah mungkin ada pondok yang gratis atau murah, tapi belum tentu semuanya begitu. Butuh biaya untuk mondok, untuk belajar dan sebagainya. Mendidik anak juga butuh biaya, masukkan ke sekolah, beli buku, bayar ini, bayar ini. Maka walaupun tiga ini seolah-olah tentang pahala, tapi juga motivasi untuk cari uang. Tapi cari uangnya bukan mikirin dunia, cari uang untuk dapat pahala. Nah, maka semua harus semangat cari uang dan niatkan untuk cari akhirat. Walaupun walatan sanasibaka minat dunia. Tetap jangan lupa bagianmu di dunia. Jadi itulah sikap kita. Jadi kita boleh cari uang sebanyak-banyaknya, tapi untuk akhirat, tapi jangan lupa dunia. Jadi dunia itu cuma jangan lupa. Bukan dunia terus, jangan lupa akhirat. Sebaliknya, Islam mengajari wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah kebahagiaan di akhirat dengan apapun yang Allah berikan padamu. Wala tansa nasibaka minat, tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Boleh menikmati dunia, tapi sekedar jangan lupa. Tapi tetap tujuan utama mikirin akhirat, tapi jangan lupa bahagian di dunia. Bukan sebaliknya, dunia terus tapi jangan lupa akhirat. Enggak, akhirat terus yang dipikir, tapi jangan lupa dunia. Nah, begitu. Baik, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syaikhul Islam menyampaikan, maka ditanyalah orang yang di alam barzah tadi dengan 3 pertanyaan kubur tadi, fayaqulul mu'min, maka orang yang beriman mengatakan Rabbi Allah wal Islam dini wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyi. Maka orang yang beriman akan menjawab dengan jawaban yang benar dengan mengatakan Rabbi Allah, penciptaku yang aku sembah dia satu-satunya yaitu Allah Subhanahu wa taala, wal Islam dini, dan agama Islam adalah agamaku, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku. Nah,
Nah, bisa menjawab seperti itu karena ya selama hidupnya dia betul-betul berusaha menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, Islam sebagai tuntunan hidupnya, dan Rasulullah SAW sebagai teladannya. Nah, maka disebutkan di hadis yang tadi kita isyaratkan bahwasanya tentang perjalanan ruh tadi, setelah orang mukmin menjawab dengan baik, maka dikatakan, disebutkan di hadis tadi, ada suara dari atas, dari langit, mengatakan an sadaqa abdi, hambaku benar ketika menjawab pertanyaannya. Fa afrishuhu minal jannah wal bisuhu minal jannah, maka bentangkanlah permadani dari surga, pakaikanlah pakaian dari surga, waftahu lahu baban, dan bukakan pintu menuju surga. Jadi masih di alam barzah tapi sudah merasakan sebagian dari nikmat surga, bahkan bisa lihat, oh itu surga seperti itu. Ini salah satu hadis tentang fitnatul qabr sekaligus tentang nikmat kubur. Karena begitu benar jawabannya, dapat nikmat kubur berupa dibentangkan permadani dari surga, dipakaikan pakaian dari surga, diperlihatkan surganya. Nah, itu termasuk nikmatul qabri. Nah, seperti itu. Salih menyampaikan wa amal murtab, adalah orang yang ragu, orang-orang munafik atau orang kafir, fayaqulu ha la adri. Aku enggak tahu. Kurang begitu. Jadi dia itu seolah-olah ingat, aku kayaknya pernah ngomong ini, pernah jawab ini, tapi apa aku lupa begitu. Seolah-olah begitu. Jadi bayangkan pernah ujian toh, ujian akhir, ujian semester misalnya, pas ada pertanyaan di ujian, kayaknya pernah tak baca tadi malam nih, apa ya? Itu lebih jengkel kan enggak? Kalau enggak tahu ya sudahlah gitu. Ini kan aku tahu ini apa ya, di halaman kesekian, pojok atas itu apa ya? Kayaknya ingat tapi aduh enggak tahu dah gitu. Itu lebih rasanya itu dongkol, betul enggak? Artinya betul-betul bagaimana merasa rugi. Kayaknya tahu tapi tidak bisa. Nah, itulah orang-orang munafik. Naudzubillah. Mereka itu ketika ditanya man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, kayaknya ingat, kayaknya aku pernah ngomong ini, kayaknya ini, gini, tapi enggak bisa. Makanya dia mengatakan sami'tun nasa yaqulun syai'an faqultuhu. Aku pernah dengar orang-orang bilang itu, tapi apa ya? Aku dulu juga ngomong begitu, aku lalu begitu, tapi tidak bisa. Naudzubillah. Karena di dunia orang munafik ngomong itu kan, sama-sama ikut sholat, sama-sama ikut puasa, ikut sholat jamaah mungkin, tapi masalahnya itu hanya dohirnya, hatinya justru tidak mau mengikutinya. Sebenarnya hatinya kufur, tapi karena tidak mau dianggap kafir, biar aman, maka menutupi kekufurannya dengan kemunafikan. Maka di alam barzah pun seperti itu kondisinya. Dia mengatakan sami'tun nasa yaqulun syai'an faqultu. Dulu aku pernah dengar dan aku ucapkan juga, tapi apa ya? Enggak bisa jawab. Naudzubillah. Maka kemudian dia mendapatkan azab kubur setelahnya. Nah, apa adabnya? Syaikhul Islam menyebutkan, dan ini mirip dengan yang di hadis yang tadi kita isyaratkan, fayudrabu bimirzabatin min hadid. Maka kemudian orang tadi yang tidak bisa menjawab pertanyaan kubur tadi, maka dipukul naudzubillah dengan palu dari besi. Dengan palu dari besi. Nah, fayasih sayhatan yasma'uha kullu syai'in ilal insan. Maka dia pun berteriak saking sakitnya, yang teriakannya tadi bisa didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia. Tapi yang lebih tepat, kalau disebutkan di hadis, didengarlah segala sesuatu di sekitarnya kecuali manusia dan jin. Itu yang lebih tepat seperti itu. Jadi ketika ada orang kafir atau munafik di alam di kubur, lalu ditanya oleh malaikat kubur di alam barzah sana, lalu karena nggak bisa jawab, dipukul dengan palu besi yang besar, lalu teriak, itu bisa didengar oleh makhluk-makhluk Allah di sekitar mereka, kecuali manusia dan jin. Allah dengan hikmahnya sengaja menutupi hal tersebut, sengaja menutupi agar tidak bisa didengar. Ada hikmah tentunya. Nah, disebutkan bahwasanya
palunya tadi besarnya kurang lebihnya kalau dibawa oleh orang-orang yang ada di Mina tidak akan bisa mikulnya. Subhanallah. Tadi besar sekali. Orang di Mina itu berapa? Kalau mikul bareng-bareng tidak kuat, berarti palunya besar yang digunakan untuk mukul tadi. Kok nggak rusak kuburannya? Jangan mikir kuburannya rusak. Itu alam barzah, bukan kuburan. Ya, jadi itu alam barzah, alam gaib, bukan kuburan, tapi alam barzah. Jadi setelah diadab dengan adab kubur, maka satu hadis itu ada 3 sekaligus. Ada fitnatul qabr, ada nikmatul qabr, ada adabul qabr. Karena itu kejadian yang beruntun, yang setelah bisa jawab ada nikmat kubur, setelah nggak bisa jawab ada adab kubur. Naudzubillah. Maka semua atau hal-hal makhluk Allah yang ada di sekitar situ bisa mendengar kecuali manusia dan jin. Apa hikmahnya? Di antara hikmahnya, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, Rasulullah menyampaikan kalau seandainya kalian tidak saling menguburkan, la da'autullaha an yusmi'akum min adabil qabr. Kata Rasulullah SAW, seandainya kalian itu enggak saling menguburkan, maka niscaya aku akan minta pada Allah Subhanahu wa taala agar memperdengarkan pada kalian sebagian dari adab kubur. Berarti di antara hikmahnya kenapa kok enggak bisa didengar oleh kita? Karena kita itu perlu saling ngubur. Kalau ada meninggal, kita yang masih hidup membantu ngubur. Nah, kalau kita pernah dengar adab kubur, bisa ngubur enggak kira-kira? Enggak bisa toh? Takut kan otomatis? Nah, siapa yang nanti ngubur? Nah, itu salah satu hikmahnya. Hikmah yang berikutnya adalah untuk menyembunyikan aib mayit. Nah, kalau mayitnya begitu diadab, kita tahu semua lah, aibnya tersebar semua. Betul enggak? Kalau begitu mayitnya dikubur di kuburannya, lalu masuk alam barzah, lalu nggak bisa jawab, lalu dipukul, lalu teriak, kita semua dengar, langsung semua orang tahu, oh ini wong jelek ini, maka aibnya langsung tersebar. Ya ini rahmah Allah, ya enggak? Allah itu masih sayang sama hamba-hambanya, walaupun jelek masih ditutupi aibnya, nggak langsung dibongkar. Coba kalau dibongkar, naudzubillah, kasihan sudah mati, aibnya menyebar, semua orang tahu orang jelek, naudzubillah. Yang ketiga di antara hikmahnya adalah agar keluarganya tidak terganggu. Bayangkan kalau punya keluarga barusan meninggal lalu ketahuan disiksa, ya gimana keluarganya? Ya toh, mungkin nggak bisa tidur karena kasihan, aduh anakku gimana ini dikubur kok disiksa terus dan sebagainya. Maka itu di antara hikmahnya juga untuk biar keluarga yang masih hidup tidak terganggu hidupnya, tetap bisa menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Di antara hikmahnya lagi adalah ya karena saking dahsyatnya adab tadi, bisa jadi kita nggak bisa nahan diri. Jangan-jangan gara-gara dengar itu kita pingsan atau malah mati gara-gara saking ngerinya yang kita dengar. Hikmah lain, dan ini mungkin hikmah yang paling penting, adalah karena itu memang iman kepada perkara yang gaib. Gitu. Kalau bisa kedengaran semua orang, gaib enggak? Enggak gaib lagi, semua orang akan beriman. Maka enggak menjadi ujian lagi. Karena memang di antara ujian-ujian manusia ini, dia diuji dengan hal-hal yang gaib, mau iman atau tidak. Ada malaikat gaib, ya kan? Ada surga neraka gaib, mau iman apa enggak? Ada adab kubur gaib, mau iman apa enggak? Nah, begitu. Jadi banyak hal memang kita itu dituntut iman walaupun enggak bisa kita lihat. Bahkan iman pada yang gaib itu merupakan salah satu sifat utama orang-orang yang bertakwa. Betul enggak? Disebutkan di awal-awal surat Baqarah, sifat orang bertakwa apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, ya iman kepada hal-hal yang gaib. Maka ya di antara hikmahnya kenapa adab kubur enggak bisa kita dengar? Karena memang itu perkara yang Allah inginkan menjadi hal yang gaib, menjadi ujian bagi manusia, mau iman atau tidak. Makanya orang yang ngandalin akal dan mau beriman dia. Bahkan bilang misalnya, katanya kalau kalau orangnya baik,
maka kuburannya dibentangkan sejauh mata memandang. Bongkar sama aja, nggak berubah. Nah, gitu. Ini ngandelin akal, ya toh? Dikit-dikit maunya masuk akal. Sebaliknya orang kafir katanya kalau kalau tidak bisa jawab adab kubur, lalu diadab, lalu diremukkan, disempitkan kuburnya, lalu diremuklah tulang belulangnya, dibuka sama saja. Nah, gitu. Itu orang yang ngandalin akal. Orang beriman tidak peduli. Entah terbukti dan akal atau tidak, selama sah dari Allah dan Rasulnya, titik, kami beriman. Dan memang itu bukan perkara yang kelihatan, itu perkara yang gaib. Sekali lagi, alam barzah itu bukan kuburan. Alam barzah itu bukan kuburan, itu alam gaib yang merupakan fase antara dunia dan hari kiamat. Jadi itu bukan kuburan tapi alam yang gaib. Maka ya memang tidak Allah perlihatkan, walaupun kadang-kadang Allah perlihatkan, tapi jarang-jarang. Kadang-kadang, tapi hukum asalnya tidak diperlihatkan. Karena memang menjadi ujian bagi kita semua, mau iman atau tidak. Nah, itu memang menjadi ujian bagi kita, mau iman ataukah tidak. Maka ya seperti itulah. Dan terakhir, walaupun adab kubur itu seolah-olah tidak masuk akal, gitu ya. Karena kalau dibongkar kuburnya ya nyatanya sama saja, tidak ada bedanya antara muslim dan kafir, seperti itu. Tapi sebenarnya masuk akal. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan perumpamaan bukan untuk menyamakan, tapi hanya sekedar menunjukkan akal kita bisa kok menerima adanya adab kubur dan sebagainya, walaupun enggak kelihatan. Lihatlah orang yang tidur. Orang yang tidur itu Allah sebut dengan wafat, betul enggak? Orang tidur itu di Al-Quran disebut dengan wafat. Sebagaimana orang mati disebut wafat, orang tidur disebut wafat. Cuman orang yang tidur masih, kalau enggak dimatikan, dikembalikan ruhnya lagi ke jasadnya sehingga hidup lagi. Maka orang tidur itu disebut dengan wafat. Dan lihatlah orang yang tidur, bisa jadi misalnya ada 2 orang yang tidur di asrama. Ini di bahasa saya, enggak persis dengan Sulaiman kurang lebih. Contohnya begitu, ada 2 orang tidur misalnya di asrama, di ruangan yang sama, jejer misalnya. Sama-sama tidur. Tapi bisa jadi yang satunya bahagia luar biasa, satunya sengsara luar biasa. Betul enggak? Dohirnya sama, kelihatannya anteng, sama-sama tidur, anteng aja. Tapi bisa jadi yang satunya sedang senang-senangnya. Di situ dia masalah masuk tempat yang indah, ketemu calon istrinya, nah mungkin ini bahasa saya. Jadi senangnya bukan main, apalagi dapat masakan yang enak dan sebagainya. Bahagia, walaupun anteng tampilannya. Orang yang bangun, anteng saja, tapi dia sedang bahagia luar biasa. Sebaliknya, sampingnya bisa jadi sedang sengsara-sengsaranya. Lagi dikejar-kejar oleh orang gila, lari ke sana ketemu singa, lari ke sana ketemu buaya, lari ke sana ketemu terus enggak selesai. Sehingga terus merasa sengsara. Dohirnya sama tidur anteng. Tapi ternyata satunya bahagia luar biasa, satunya sengsara. Itu gambaran, enggak persis ya, tapi akal kita bisa nerima kok. Walaupun secara di kuburannya enggak kelihatan beda, tapi di alam gaibnya beda. Yang beriman nikmat luar biasa, yang kafir sengsara luar biasa. Dan memang hukum asal yang Allah alam, kalau di dunia ini nikmat dan senang dan sengsara itu di dunia ini biasanya ke jasad, betul enggak? Makan enak yang rasain jasad, toh? Ya enggak? Tapi ruhnya ngikut. Nah, jiwa kita ikut bahagia gara-gara makan, misalnya begitu. Betul enggak? Kita lihat pemandangan yang indah, mata kita lihat senang, maka ruhnya ikut bahagia. Tapi awal mulanya jasad dulu yang merasakan nikmat, lalu jiwanya ikut bahagia. Kalau di alam barzah, wallahualam para ulama menyampaikan itu hukum asalnya nikmat dan adab itu yang dirasakan oleh ruhnya. Walaupun bisa jadi kadang-kadang jasadnya ikut mengikuti merasakannya. Tapi yang lebih inti yang merasakan adab dan nikmat adalah ruhnya. Kalau di akhirat dua-duanya sama, ruh dan jasad, di surga maupun di neraka. Kalau di dunia yang lebih dominan adalah badannya, lalu ruhnya ngikut. Kalau di alam barzah yang dominan ruhnya, jasadnya ngikut. Kalau di akhirat dua-duanya sama-sama merasakan nikmat yang
luar biasa atau sengsara yang luar biasa, naudzubillah. Ala kulli hal, maka ahlu sunnah wal jamaah mengimani semua yang sah dari Allah ataupun Rasulnya, seaneh apapun, termasuk tentang fitnah kubur, tentang nikmat kubur, tentang adab kubur, walaupun seaneh apapun, selama terbukti sah dari Allah atau Rasulnya, maka ahlu sunnah mengimaninya. Tidak ada tawar-menawar, tidak pakai ragu, tidak pakai nanti-nanti. Yang penting sah dari Allah dan Rasulnya, maka imani. Seperti itulah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun seolah-olah tidak masuk akal, tapi sebenarnya masuk akal. Cuman kadang-kadang kita bingung karena nggak sampai. Itu saja. Tapi sebenarnya masuk akal. Karena tidak ada pertentangan antara kebenaran atau dalil yang sahih dengan akal yang sehat. Kalau tabrakan akalnya nggak sehat, itu saja masalahnya. Atau kita nggak sampai, kalau nggak sampai ya sudah. Karena memang akal kita yang terbatas. Tapi selama sah dari Allah atau Rasulnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani semuanya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.